bergerak langsung saja masuk ke fase banning phase kita. Ini dia. Gunanya Om Wawa di samping kita berdua. Yes. Marah-marah mulu kawan gue. Menetralisir, ya guys ya. Alright. Selena again, lagi dan again. Link Haya, terima kasih sudah dijawab. Baru saja Om Wawa pengen bilang dan itu dia template ya. Untuk Onyx Esports, tapi Hayabusa juga terkadang di-ban sendiri oleh RRQ OC. Jadi Isun Respect langsung nggak pengen ngasih hero bagi. Nah, Sans, ini berbeda nih. Ini berbeda. Ini Johet baru. lepas sekarang. Ini baru bener gokil nih. Nah. By the way ada fun fact Om Wawa. Apa itu? Jadi gue sempat ngobrol sama si Yang mana? Alberto Tuan Muda dari Oke. RRQ. Siap. Gue bilang, lu janji sama gue ya kalau linknya kebuka, lu pick gitu. Tapi kayaknya gak bakal terjadi ya. Seharusnya enggak sih. Iya. Karena ini udah penentuan banget. Bahkan kemarin juga yang memang ada 2 nyawa kan. Diambil sama ini kan, musuhnya kan. Di ban. Cuma kebuka sekali doang. AE, Celibo yang make kemarin tuh sempet. Ada lagi satu ya. Mohon maaf Bung Koret ya. Iya, bro. Sebelum janji sama Bapak ya, kebetulan kalau linknya terbuka untuk RRQ OC, Heeh. bakal diambil. Sama? Mostly untuk Albert. Saya kira dikasih Onyx. Dan Tujuan Anda ngomong gitu apa? jadi tidak usah janji, kayaknya kalau link kebuka bakal diamankan. Enggak juga sih. Oh tidak? juga. Oh iya, Pak. Dia bilang, Your team dia bilang janji is tapi banning. tergantung coach. Oh tergantung coach. Anda Berarti- coachnya bukan? Oh kebetulan, saya head coachnya. Dari Problem Esports. Oke. Jadi masih sama untuk band yang ketiga ya, di mana Matilda di banning kali ini. Mau if lagi kah Om Wawa? Johet kebuka, if juga bisa jadi karena dengan Hayabusa dan juga first pick if yang kemarin cukup meresahkan. Tapi kali ini sebenarnya if bisa dikasih loh untuk RRQ OC Tebak menurutku. dong, Bung Koret. Karena Pakito kebuka. Tebak, Bung Koret kita suruh tebak mau Apa tuh? Apa yang bakal di-ban sama Onyx? Gila lu mau nantangin gue yang 2 bulan gak main Mobile Legends. Oke, 3, 2, 1. Pars ya? Lah, Lah kan nebak. kok sama nggak maksudnya kok sama? Apaan Di otak gua udah ada. sih lu sosok Oh ya sama dah, sama gue? nggak usah. Gua nggak nebak ini. Kita bakal Ya lihat. udah, coba aja lihat. If. Tuh kan gue bilang If. Nggak, gua di otak gua Parsha. pantes 2 bulan gak main. Bodoh kali aku. Oke. Iya. Oke. Tahan dulu teman-teman semuanya. Pakito first pick kembali. A punch for a punch masih dan itu dia kembali muncul rapi. Ada chance untuk mendapatkan yang namanya Johet bersama dengan Esmeralda atau tetap Esmeralda Parsha. Ini kayaknya Gue sih Parsia Johet ya. Jauhead dulu pasti. Parsha Tapi- Johet. Gak tau ya kalau Kalau aku sih SP SP Parsha aja. SP Parsha lagi Ya, ya? karena Aku SP-nya Johet Parsha. di tangan Sin ngeri. Untuk Betul. SP-nya. Betul. Tapi kayaknya menurut aku ini bisa jadi ke arah Jauhead dan juga Parsha melihat artileri yang bisa dimiliki dari tim Onyx. Atau kalau dia mau main dari Jauhead dan juga Parsha. selain Jauhead, Parsha dan juga Jauhead apa lagi satu lagi ya bentar. Karena dia masih punya Chang'e. Udah SP Parsha. Esme Jauhead Esme tapi dia pakai Chang'e berarti nanti. Apa tuh? Aldous langsung. Boleh. Wah, boleh nih. Boleh. Masih Johet diadu. Diadu dulu ya, Diadu lagi. Oke, Esme bola diambil sekarang. Tapi Aldusnya langsung di-secure karena pastinya RRQ pengen ngambil Aldus. Karena tadi terlihat dipergunakan oleh Onyx sebagai pick yang keempat. Gak bisa jadi surprise lagi. Sebenarnya kalau melihat dari pick-pickannya Onyx ya dari game pertama tadi, yang dilakukan oleh Onyx tuh draftnya sebenarnya udah oke sih untuk mengcounter Aldous. Menurut gue dengan Lunox tuh udah oke banget. Cuma ya mungkin karena gamenya juga cukup cepat, belum dapetin item-item yang dibutuhkan, dan selalu Eudoranya tuh dapetin momen yang cukup meresahkan. Jadi ngebuat Aragos itu kayak dalam tanda kutip tidak terlihat gitu, untuk mengcounter si Aldous Your nih. team is picking. Oke, dan langsung muncul itu dia. Esmeralda akan jatuh ke tangan siapa? Masih cukup terbuka juga dan ada Lilias katanya sudah mulai tampak juga. Clear minion Vaksin cepat. ya. Yes, bakal bisa dipakai. Austin Esme, Onyx mereka terbuka untuk Parsha sebelum mereka melakukan facing ban dan tentu saja Your team Parsha is akan banning. diamankan karena setelah ini bakal ada 2 hero yang mungkin bisa menjadi high ground defensif dari tim RRQ akan diamankan oleh tim Onyx Esports untuk melawan. Yes, dengan ada Parsha kembali di sini. Ketika bergerak tadi, Parsha yang dipergunakan oleh Drian. Ini tugasnya hanyalah untuk menjaga agar center turretnya ini tidak langsung hilang. Mid turret yang memang menjadi suatu poros agar lawannya nggak terlalu mudah untuk melakukan roaming ke XP ataupun ke arah dari goldnya, dan itu berjalan dengan sangat manis sekali. Wow. Bahkan ada satu hal yang sangat possible terjadi Your kalau team misalnya is banning. dari tim Onyx Esports ini bisa saja diambil cowok untuk RRQ OC sebagai Your bot team laner. is Tuker banning. posisinya Opung. Ya,
Chow. Tapi dipakai R7 tetap. Betul. Tapi di posisi gold lane. Gold lane. Untuk lebih cepat mendapatkan item. Dan nanti dia lah yang akan menghentikan pergerakan dari Parsha. Marsha, yes. Tapi gue setuju sih, untuk R7 sendiri kemarin itu dia sangat nyaman ketika menggunakan Chow. Meskipun memang Chow-nya ada di XP lane ya kemarin ya. Jadi apakah akan juga ketika Chow dipakai nanti atau bisa diambil oleh Arkehosi bisa menghentikan Aldous. Karena Aldous ini untuk di early sekarang sudah lebih mudah untuk mendapatkan stack-nya. Itulah yang menjadi faktor pertimbangan juga, terutama untuk Your damage yang team diberikan is oleh banning. Aldous. Grok. Sebentar. Oh, saya lihat udah di ban ya. Aku kira belum di ban dan mau diambil. Grok di ban, Onyx Esports tidak ingin diganggu dari sisi jungle. Kembali, apakah Yi Sun Shin bisa terlihat lagi? Udah di ban. Di ban, Oh, sorry. Ya. Atau satu lagi. Assassin. Ya, itu dia Lancelot. Kenapa dari kedua tim nggak ada yang berebutan Nathan lagi ya? Belum template permainannya mungkin. Oke. Mungkin karena harusnya Onyx Esports net yang sering sekali mengambil dari Nathan dan bahkan ini bisa terbuka juga untuk dari tim Araku. Oh, Arkehosi dia kalau nge-ban dia benar-benar tabrak banget nih. Udah pasti. Dari Jadi kemarin. bisa jadi ini Pakitonya untuk R7 ya? Yes, betul banget Bung Oret. Karena dengan Junglernya. adanya ban kali ini. Oh, gue tahu yang mau siapa, nabrak. bro. Oke. Waduh, ini. Kalau gue bener, lo berenang langsung di game 3, Your team jadi lo is basah. picking. Nggak mau, suka angin. Gue kerokin, Benedetta. Benedetta untuk RQ. Arkehosi berarti jungler. Yes. Oke, Oh, Benedetta. oke. Junglernya Tapi jitak sekali dah. bisa ke Granger. Granger. Oke. Aku sama seperti Oji. Tapi nggak jadi kak. Nggak berani Mau. gue. Nggak, Kita Komawa. bentar. Nggak jadi. Dia 3, 2, 1. Bentar, Hylos. Lancelot. Oh ya, Lancelot. Aku Granger. Oke. Soalnya ada Taunya salah semua kita. ada Yusuf. Tidak apa-apa, sudah apa-apa. biasa. Sudah biasa. I've been Kari itu. Kari. Ya, salah. Jungler Pak Sorry, Wito gua tetap. Jungler Iya, benar. tetap Pak Wito. Yakin lo? Yakin. Oke. Berarti Karinya bakal dipegang sama Bang Sin. Bang Sin. Yes. Dan Oke. fun fact, Ya. Bang Sin di season 3 Hah? adalah player karya yang luar biasa. Itulah yang membuat dia terlirik oleh tim RRQ. Anjay, iya bener juga. Yes. Iya. Nah, Pas tuh. dia di tim itu ya? Bener gak kata gue? Ya. Panjang umur, Net. Nah, Panjang Bener kan yang ngambil umur. Onyx pasti. Iya. Onyx net. Panjang umur. Oh, kalau template permainan, itu biasanya Onyx yang bakal lebih mainkan Nathan. Zaman-zaman dia di ini nggak sih bintang 8 ya? Bintang ada 8. Iya. Betul banget. Dan ternyata kali ini para pemain dari tim Arkehosi dengan grafik yang cukup mengagetkan. Bahkan ya, so far aku lupa beberapa kali di MPL entah regular season atau playoff, kali ini masih kurang efektif. Setuju. Ada beberapa kali kok dipakai. Ya, bahkan sempat kita lihat dipakai juga di playoff. Oh, di playoff ya? Sekali ya Brans ada. ya? Iya, BTR kalau nggak salah pakai. Oh, yang iya. ditabrak sama Karina. Kalah kan? Kalau nggak Brans, salah. Ya, satu kali win rate-nya masih 0 di playoff kita. Oke, kalau gitu ini dia menjadi poin yang kedua. Poin pertama pemanasan, poin kedua ini akankah masih untuk Onyx Esports atau Arkehosi? Karena kita bakal masuk ke The Royal Derby di game yang kedua masih bersama dengan Koret Mas dan juga bapaknya Om Wawa. Yes. Langsung masuk di line of down. Dengan penjagaan yang cukup ketat juga langsung dari seorang Jawhead nih. Dan kita lihat scene yang memakai Kari bersama dengan cewek di lane-nya. Dan kayaknya akan dibabysit terlebih dahulu. Seperti Clara Monster yang bakal ngebabysit Ranger Emas untuk dapetin promo-promo menarik di Grab. Oke, pokoknya MPL ID X Grab untuk pengguna baru, untuk pengguna lama ceria. Unlimited! Ceria. Unlimited! Alright, Sans berhasil dengan retribusinya tapi di depan sana Finn memang salah satu publiker. Lihat hingga punishment mencoba dihukum Kiboy di depan sana. Karena berkata bakal first blood. Albert langsung teriak, lihat Oh, itu iya. Bung Cornet. Gak usah ngekes di dalam, tapi di sini kedengaran seluruh suara pemain dari tim Onyx dan juga RRQ. Oke, saya buka satu headset saya dan bahkan di sini ceweknya mencoba untuk dicicil. Sudah mulai terdengar tadi satu teriakan yang kayaknya dari Babang Kalpin di sana ya. Albert. Teriakan semangat atau Albert ya? Albert. Yes. Dan back to the game, Finn yang mencoba untuk diaras kembali. Keyboy di stun begitu aja. Ejector ke arah seorang cewek, masih adanya Armor dan bahkan Finn yang dapat satu poin kill. Cewek udah gak ada lagi flicker dan teriakan demi teriakan dari sang raja mulai terdengar di atas panggung Mulai panas. Poin kedua. Di poin pertama mungkin kita tidak mendengar, bahkan Bung Cornet sampai bertanya-tanya mana suaranya, tapi ternyata di poin kedua dengan
Dengan kekalahan pertama dari Araki, Buddha mulai menggebu-gebu, Opung. Yes, dan pergerakan dari Arki Hoshi tadi sangat-sangat cepat sekali. Ketika mid lane-nya memang sudah bisa untuk ditinggalkan top lane. Kali ini Sin lah yang menjadi target untuk di-cover bagi Finn. Lihat bagaimana top lane-nya selalu berdua, berhadapan dengan satu. Yes. Sudah mulai muncul juga turtle-nya dari seorang Albert yang bahkan mencoba untuk ngecek dulu di arah tengahnya. Melihat Suns yang sedang asik untuk farming dapetin purple buff. Mau dikontes atau tidak double jab. Kenapa strike-nya agak sedikit miss. Albert tidak berhasil untuk menculik seorang burung Parsia dan R7 yang akan mendelay untuk turtle-nya. Kembali lagi ke turtle pit dan bahkan grand strike lagi-lagi hanya untuk membersihkan minion di arah tengah. Dan bahkan Bang Sin yang justru di arah top lane-nya juga mencoba untuk nge-zoning seorang Aldos. Alright, Turtle mau coba diamankan. Albert Patrick. mencoba untuk maju dan Raider bisa diamankan. Tapi tertangkap, tidak ada SOP. Sekali ini tampaknya ada Clay yang ternyata tidak bisa menangkap PYN. Boots bahkan menahan sebuah Black Dragon Transform dengan hantaman pada tumpulnya. Tidak mau memancing keributan karena cuan for life. Yes. Kehilangan satu turtle pertamanya. Langsung menuju dapetin Little Wanderer. Dapetin satu Rakursa juga balik lagi ke jungle masing-masing. Dan bahkan kalau lihat dari minimap, untuk di area top lane-nya Sin kayaknya farming dengan sangat-sangat well ya. Bener-bener enak banget dia dapetin gold turret-nya. Dan bahkan level 5. Benar-benar menang untuk dari segi level dan bahkan gold harusnya Finn yang mencoba lagi-lagi membantu pergerakan dari seorang Sin-nya. Dan dari cewek masih menahan flicker, masih cukup aman di sana. Terpaksa langsung menggunakan recall yang mungkin akan langsung balik lagi ke lane dengan menggunakan Chase Fate. Biar nggak buang-buang waktu. Bukan hanya itu aja. Kita lihat di sini Bung Kornet. Sin, dia udah punya Windtalker. Dia fokus dapetin semua gold turret yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Cancel ya, Cewek cancel. tercancel begitu saja. Sin. Gold 1400 ini berasal dari top lane-nya. Berasal Setuju. dari gold laner-nya dengan satu Ya, kill dan benar. outer shield-nya, Bung Kornet. Yes. Walaupun kehilangan satu turtle yang pertama, tapi lihat Sin-nya benar-benar enak banget ya. Farming di arah top lane, dapetin untuk dari gold lane-nya, plus dapetin gold turret juga. Bahkan dari boot pertarungan antara sang idol dan juga guru dari sini entropinya sudah mulai keluarkan dari seorang Suns-nya. R7 yang sekarang tidak bisa kabur dan makan Suns berhasil mendapatkan 1 poin kill dengan 1 super posisi dan sakit banget dari seorang Nathan. Ini bolong yang ditambal untuk Onyx Esports dari bottom lane karena top lane-nya lihat porak-poranda dan bahkan hampir saja tak terbendung. Mereka bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turtle. Melihat potensi yang cukup besar. Benar. Para pemain dari tim Araki Hoshi mereka seperti yang udah melakukan setup dengan 4 player yang mereka miliki. Di arah bottom lane, Onyx Esports mencoba mengejar goldnya dengan turret outer shield-nya. Sin berhasil membantu permainan dari tim Araki Hoshi dan bahkan turtle diamankan dengan bebas, aman, damai, sentosa dan akan menabung. Recall dari seorang Keyboy sudah mulai muncul. Ini yang menarik menurut gua. Sang Raja tuh kalau misalkan ditaunting duluan mungkin akan dibalaskan nanti ketika keadaannya berbalik. Karena bahkan kita lihat juga turtle yang kedua sudah mulai kayaknya. Dari arah Araki mencoba untuk dapetin pelan-pelan dan R7 nih juga yang mencoba untuk majuin minion di arah bawah. Albert yang mencoba untuk dapetin orange buff, belum ada entropy dan bahkan sekarat di sana. Langsung ada ejector dan bahkan belum dilempar, baru langsung memperfort, dilempar begitu saja tapi tampaknya Sin yang terlalu sakit. Dapat 1 poin kill dan langsung di trade kill aja sama Suns-nya. Walaupun tadi di sana Albert yang mencoba untuk dapetin orange buff, tampaknya Suns masih dengan sangat mudah untuk dapetin orange buff di sana, Walai. Oh my god, kali ini di arah top lane cewek udah mulai terbuka posisinya, tapi Sin ini mata harus tertuju padanya, harus coba diamankan oleh Nah. seorang Keyboy ya Bung Wawa. Yes, dan next time kalian boleh langsung nge-vote saja player favorit kalian untuk berkesempatan memenangkan skin special. Dan balik lagi memang Sin adalah pemain yang harus bisa dihentikan karena kali ini dia selalu dijaga untuk di top lane-nya dan bahkan switch sides di mana di bagian topnya sudah ada Esmeralda. Lihat nih konsil hilang semua ke arah atas, tapi tampaknya sudah mulai tahu dari R7 ya. Bang Otot yang sudah mulai sadar ada yang aneh. Pergerakan dari anak-anak Onyx sudah mulai menghilang dan dia langsung menjaga jaraknya. Bahkan dia berdiri di inner turret, benar-benar kayak dia ke turret kedua dan tidak mau sampai kena ganking dari anak-anak Onyx Esports. Wow, ini kita lihat Suns yang bisa diberikan terhadap seorang VYN. Satu bar hilang, dia akan menjadi pilihan dari seorang Albert. Glorious Pathway dibuka untuk just in case kali cewek dipasang pergerakan Suns. Bahkan Entropy menakutkan R7. Gila. R7 dengan Esmeralda-nya aja sedikit
bergetar ketir ketika ada Suns dengan entropi yang dimiliki. Dan kita lihat di sini, teman-teman lagi pada nobar, semua pada tegang mukanya, bahkan Heroic Guard walaupun nobar gak lepasin maskernya. Topengnya, bukan masker ya. Turtle yang kedua mendapatkan double tap dan bakal Seven yang menjadi inisiator untuk tim dari Arkeologi mencoba untuk langsung mendapatkan satu poin kill dan bakal top lane turret juga sudah didapatkan oleh seorang Nathan yang masih mau di-fight, tidak mau pulang, diratakan begitu saja. 3 orang dari anak-anak Onyx Esports langsung tumbang dan bakal cewek sekarat. Masih mau dikejar dari seorang Sin, tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Sins melawan Suns, masih sama-sama respect dari kedua player marksman Indonesia ini, Malai. Lumayan bencana, Bung Wawa. Ya, tapi sebetulnya dari Onyx Esports adalah Sun masih ada di base tadi. Recall untuk mengisi HP-nya, sedangkan 3 pemain dari Onyx Esports tampaknya tidak terlalu siap ketika ada inisiasi langsung digunakan oleh R7 tadi. Dan itu tadi inisiasi yang menurutku bagus banget sih. Dan harus juga sering-sering dilakukan, nggak hanya dari RGOC, dari Onyx Esports mengejutkan lawannya. Banyak banget ya sekarang ya slogan lo. Tadi sebelum video kita lihat sini, masih ada flicker dilempar, diselamatkan oleh seorang Keyboy, dan masih ada flicker Keyboy. Oh my god, menyelamatkan dan bahkan ceweknya yang berhasil mendapatkan seorang Sin. Masih ada flicker dan lagi-lagi entropi sudah dibuka, belum adanya berpindah dari seorang Sansia, naganya dari seorang Butas mencoba untuk menakuti dan bahkan selalu di cover dari seorang Gilang Suns. Gila. Itu benar-benar nggak boleh dari anak-anak RRQC untuk menyentuh sang ini jungler ya dari Onyx Esports. Oke, damage tower bisa diberikan. R7 flash shot. Dapatkan lihat. Hilang begitu saja. Terbendung permainan yang diberikan dari tim Onyx Esports. Mereka memaksa ke arah mid lane-nya, tapi lihat. Vin dan juga Tuan Muda Albert berhasil mengatasi hantaman di arah tengah. Mid lane tetap terjaga, tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah celah kecil untuk Betul. Turtle. Yes, gue setuju, dan itulah sebabnya kenapa Suns langsung menuju ke bagian bawah juga. Tapi sepertinya Albert mulai membaca hal tersebut karena di minimap dia berada di bawah sana. Tapi cewek, dialah pemain yang berhasil untuk menumbangkan Sin. Yang berarti bahwa celengan dia juga kali ini sudah mulai besar, dan spacing untuk Aldusnya terbuka karena pemain-pemain Argitosi mulai terfokus, mulai terpusat untuk melakukan team fight. Yes, ini gue penasaran untuk item selanjutnya sih untuk Sin ya. Apakah dia bakal lebih ngebuat ke arah Wind of Nature atau Winchan, atau justru dia malah bikin Winter Truncheon. Tapi kita lihat di sini di arah tengahnya sudah mulai ada informasi pastinya. Fire Strike juga dari seorang Drian nih yang mengetahui posisi dari Hylas Finn yang mencoba untuk langsung dipukul mundur. Dari Lordnya tidak ada yang berani untuk nyentuh. Sin bersama seorang Calvin masih sama-sama di cover dengan cukup baik. Dan bahkan benar-benar tidak mau sampai adanya inisiatif yang dilakukan. Bahkan Suns ya masih ada entropi ke arah belakang. Wow. Suns kalau kehilangan covernya itu yang bakal terjadi. Sekarat langsung ditonjok-tonjok sama Tuan Muda Albert. Oke, tapi Albert di sini benar-benar salah satu kalkulasi yang sebenarnya agak sedikit risky. Kalau misalnya Albert yang memaksa dan bahkan Albert tertangkap, ingat ini Ya. bisa menjadi Lord yang Nah. bebas. Dari item yang kita bakal lihat apa Wawa? Yes, As Queen One dan juga Enchanted untuk Lilia. Berarti di sini dia akan bisa berimpact ya ketika sedang melakukan team fight untuk memberikan efek slow-nya juga. Jadi Onyx Esports kalau tertangkap pastinya harus komit untuk melakukan team fight-nya, dan Suns adalah satu pemain yang memang harus perhatikan secara posisi. Dia bagus banget, plus Under Strike. Karinya Ada Perfect Roar juga, karinya nggak bikin Immortal atau Wind of Nature. belum. Dia bikin Thunderbelt justru. Setelah ini bikin nge-slow juga. Mungkin setelah ini oke. Cukup berani mungkin karena emang percaya dengan cover-covernya juga dari Bang Sinnya. Dan bahkan dari Lord masih menit 11 menuju menit 11 lebih tepatnya. Masih belum ada yang ngekontes. Ini benar-benar kedua tim hanya mengawasi saja. Ferrari lagi-lagi di tempat yang sama. Spotnya selalu sama. Di balik bush, di arah purple buff-nya musuh, dan dia hanya kayak udah dia Ferrari Strike, bersihin keliling minion, atau at least ngecicil darah dari anak-anak RRQ yang membuat Clay-nya terpaksa harus pulang untuk nge-regen darahnya. Alright, dan bahkan cewek masih bebas farming, inilah yang menjadi bahaya. Ada sedikit ikan apa uce. Kali ini karena kita berdekatan dengan pantai, ada ikan-ikan yang bakal lucu berada di lane of dan tapi opung Wawa. Ya, menurut Gameplay kali ini Onyx Esports. Mereka yang sangat penting adalah sepertinya ada dua hal yang menurut aku ini menjadi concern utama. Oke. Area of effect dan juga global presence. Ya, dimana kita tahu banget ya,
Ini cewek memang bisa diincar dari awal. Selalu ada Sin yang berada di landingnya untuk di arah dan goldnya ngehadang agar gak terlalu banyak stack yang bisa didapatkan oleh Aldous. Namun semakin lama mereka bermain, semakin masuk ke arah dari mid gamenya. Aldous dari cewek mulai lumayan terbuka, apalagi ketika dia berhasil untuk mendapatkan poin kill atas Sin tadi. Ia langsung mengarah ke top lane-nya, dan kita bisa melihat betapa lamanya dia farming, betapa banyaknya stacking yang bakal dimiliki oleh Aldous tersebut. Dan juga satu lagi, itu global presence. Yang kedua pastinya positioning, di mana marksman kembali dipergunakan oleh Suns. Dan dia cukup berani menurutku dengan Nathan dia. Entropi dibuka terkadang tidak hanya untuk menuju ke bagian belakang, tapi entropi bahkan dibuka jauh ke garis depan. Benar. Ya, pemain yang menurutku ini take the risk, tapi selalu terbayarkan juga. Dan itulah yang selalu terjadi, damage-nya juga bahkan besar. Dan satu lagi, adanya Parsia. Ini yang dari game yang pertama sangat annoying. Mid turret Ya. milik Onyx Esports dari tadi nggak pecah-pecah. Asli, cuma modal Federal Strike dan juga kalau gue melihat si Suns ya, selain dia juga terkenal dengan assassinnya, dengan ya fast hand-nya, dia juga adalah player yang punya, nggak tahu ya, gue ngeliat untuk player-player marksman, bahkan untuk Nathan juga, yang dia tuh berani untuk agresif, tapi dia juga tahu agresifnya dia tuh nggak benar-benar kayak ngasal maju kayak Ranger Mas gitu kalau pakai Nathan. Iya, kalau Ranger Mas maju yang Kalau kedua, Nathan namanya- Ranger Mas ya dia entropi maju terus, jadi putus tuh si kabelnya putus ya. Iya, belakang. Jadi saya emang maju seperti terus itu. pantang mundur kan? Iya, jadi kalau bisa entropi saya buka di base musuh. Waduh. Saya membuktikan kalau saya itu laki-laki anti mundur. Wow. Laki fearless. Anti mundur ya? Anti mundur. Maju terus. Maju terus. Wah, Mereka selek saya. Menancap kalau bisa ya. waduh. Di base musuh. Oke, kita bakal langsung menuju ke lane of down. Ikan pausnya sudah tertangkap sepertinya. Tapi Kiboy di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim. Anarchy Hoshi, R7 masih mengcover, tapi ternyata Parsianya bakal dipasang oleh seorang Finn. Rian tertutup, Kiboy tertangkap. Hilang di depan sana. Ini membuat tim Anarchy Hoshi mendapatkan satu buah kesempatan untuk Bapak Lord yang terhormat. Yes. Walaupun lagi-lagi masih lot yang pertama, Boots-nya langsung menjadi Dragon from Hell, mencoba untuk langsung mengganggu ke arah tengah. Boots-nya ke arah sini, dan bahkan Albert ada satu Lord-nya terhormat, dan bahkan Sans-nya sendirian. Nggak ada tempat Sans. Double kill dan langsung di-trade begitu aja, tapi lihat cewek dan cewek mencoba untuk speed push dan dapetin turret di arah top lane-nya. Oke, lihat di sana, chasing fate karena tuan muda Albert untuk kabur. Gila. Mencoba untuk kabur dari hantaman benda tubuh, tapi ternyata R7 mendekat. James dapat melihat tas Strom. Albert membuat James mundur. Rian mengcover luar biasa, Bung Gordon. Hanya ditas-tasin aja karena dia tahu tidak bisa langsung membunuh, karena kita lihat juga dari seorang ceweknya masih ada flicker tadi dan langsung dikeluarkan gitu aja. Hanya sedikit menakut-nakuti dari tuan muda Albert. Back to the game, Albert ya sudah maksimum level. Menuju ke arah orange buff-nya dari Suns, belum mau ngebuka, tapi Kiboy harusnya udah dapat informasi karena dia melihat tadi pergerakan dari seorang Albert dan juga seorang Clay. Tidak mau membuka, siapa yang bakal menginisiat duluan. Suns sudah mulai masuk, mencoba untuk langsung maju. Suns entropinya dan bahkan dikeroyok. Suns gak bisa kabur dan langsung diamankan begitu saja. Kiboy yang juga meninggal, double kill didapatkan oleh seorang Clay. Oh my god. Tersisa Rian Bus, mampukah mereka mempertahankan base mereka? Tapi kali ini R7 mencoba melakukan zoning out. Satu bawis ke arah belakang. Bus di depan sana, bahkan base-nya terbuka, base-nya terekspos. Cewek harus pulang ke arah base-nya. Melihat para pemain di Onyx Esports kali ini, Albert masih mau lebih. Ini bukan Bayalien, ini tuan muda. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Yes. Walaupun dapetin satu, ini berteras karena kita tahu juga ini masih Lord yang pertama. Dan bahkan belum bisa langsung nge-end game-nya. Kita tahu yang harus benar-benar sudah dihilangkan adalah Drian ya. Dan hashtag Battle Challenge-nya Go Onyx. Yang ternyata banyak banget nih ya Sonic yang langsung ikutan untuk Battle Challenge di sana. Ranger Bronze. Alright, itemnya apa bawah? Yes, meskipun sudah pecah untuk inhibitornya, namun Nathan pastinya masih bisa nge-clear dengan cukup cepat juga. Ada Wind of Nature sudah di-buy Athena Shield kali ini. Item defense pertama bagi Kari sendiri, dan apakah akan menuju ke Wind of Nature juga. Sedangkan untuk yang lainnya, Esmeralda ada 2 Dominance Ice bahkan sudah di-buy oleh Anarchy Hoshi sendiri. Dari Aldous, Brute Force, Thunderbelt, Domi Ice, dan itulah item-item defense yang bakal dipakai untuk bisa menerjang langsung ke garis belakang karena dia sangat butuh banget. Jangan sampai langsung ke pick up dan tetap melakukan split untuk ceweknya. Wow, problemnya satu. Sekarang Black Shoes dipakai oleh seorang Clay. Mungkin memang butuh waktunya tidak terlalu lama, tapi
Ini tandanya dari tim arah Kyoshi mereka tidak boleh terlalu offside. Sin menuju ke arah belakang. Cewek kita lihat bakal coba di poking damage saja. Albert is coming bersama dengan seorang Finn. Finn kali ini yang dikekir tapi ternyata tercancel begitu saja. Coverin dilakukan dari seorang dia top lane memutar dari tim Onyx perlahan sedikit untuk mundur. Glorious Pathway, Kibo is coming. Dilempar ke arah belakang dan point satu dipaksa. Langsung ada bus membuka naganya untuk cover para pemain dari tim Onyx Esports. Bukan untuk ofensif tapi untuk defensif. Salam olahraga. Yang pastinya kita langsung bilang aja di sana dari R7 ketika ditonjok berkali-kali, dipukul berkali-kali, justru malah ditempelin, diikutin, mau kemana sini pukul aku sayang. Aku tidak takut, aku tempel terus-menerus. Dan bahkan membuat dari anak-anak Onyx Esports harus menjaga jarak ya, lagi-lagi bergantian. Tukang pukul dari kedua tim Albert dan juga cewek. Hanya sedikit say hello, hello brother. Cuma dipukul untuk double jab and then balik lagi ke arah bus tengah. Tinju dibalas tinju. Dikeluarkan di arah top lane sana karena ada dua petinju yang sangat memberikan damage besar. Cewek, Aldos, dan juga Albert. Bahkan di sisi lain, kali ini bentar lagi akan menuju ke arah waktu yang tepat. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ini dia di menit yang ke-16 menuju ke arah Lord dan bahkan Drian langsung membuka Fire Strike ya, mencoba untuk dapetin satu purple buff tanpa menggunakan retribution. Kita lihat dari arah Kyoshi sudah mulai membuka, darahnya tinggal 3 bar, sudah mulai ada teriakan di atas panggung tapi belum ada ya. Yang langsung ke arah Lord ya, di reset kembali, mencoba untuk lebih disiplin dan lebih rapi lagi untuk team fight di arah Lord yang sudah berwarna kuning. Ini kerugian untuk tim Onyx Esports. Mereka nggak punya Black Dragon Transform. Mereka nggak punya seorang chasing pad. Ini bakal menjadi hal yang cukup mahal. Lihat, Onyx Esports walaupun masih punya Drian, tapi Driannya ini tidak tercover. Bisa saja ditabrak gaming, dan karena kita tahu berkali-kali RRQ Hoshi salah satu tim yang sangat suka keributan di arah top lane sana. Splinger telah dikeluarkan, bahkan R7 kali ini mencoba untuk memberikan perhentian seorang cewek, tapi Sen masih mau lebih. Cewek gak bisa pulang, mau jadi goyah. Jesse dikeluarkan dan cewek pasal. Yes, dan tidak. Cukup sampai di situ aja. Lihat di tengahnya Finn-nya, Keyboy-nya juga langsung ditumpahkan. Mega kill, Tuan Muda dapetin 1 poin kill tambahan dan tersisa 3 orang dari anak-anak Onyx Esports. Dan ini harusnya Lord yang sangat amat bebas untuk tim Aragosi. Sudah mulai langsung didapatkan begitu aja, enggak mau dikontes dan langsung diamankan oleh anak-anak RRQ Kyoshi. Om Wawa melihat ini semua, RRQ justru dalam satu momen saja. Ya, satu momen yang dibalikin karena memang dari tadi diincar. Cewek mengira bahwa dia hanya berhadapan dengan seorang R7. Namun, ada Sin yang juga menyusul ke sana. 2 melawan 1 sempat untuk melawan. Tapi chase fade-nya digunakan terlalu terlambat tadi. Hanya dengan 1/8 HP dipanis oleh Rocky. Yes, dan the game dari R7 ya, sudah ada flame shot digunakan. Langsung mencicil setengah darahnya. Lord akan berjalan di arah top lane. Divine Glaive sudah diamankan oleh Drian. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang bakal langsung masuk ke arah Drian-nya? Apakah dari seorang Albert atau justru dari R7 nih? Yang kayaknya dia udah mulai berani banget untuk langsung membuka ultimate-nya. Dari Falling Star Moon-nya langsung ke arah anak-anak Onyx Esports. Oke, tapi di sini kita lihat Lord di arah top lane terbuka dengan sangat bebas. Para pemain dari tim RRQ Kyoshi dilihat dari drone. Udah Glorious Pathway telah dikeluarkan. Glorious Pathway telah dikeker. Drian di mana? Tapi ternyata Lord dilempar begitu saja. Ditahan begitu saja. Tahu memaksakan diri. Chasing Fade telah terbuka karena satu hal lagi yang mereka tunggu, Bung Kornet. Mereka nunggu satu wave yang bakal siap menuju ke arah inhibitor turret. Ya, tampaknya tidak mau dipaksakan karena kita lihat juga dari seorang Finn-nya sudah langsung recall balik ke arah base-nya, dan ini benar-benar definisi tidak semudah itu untuk nge-push. Even kalian udah dapetin Lord yang warna kuning, ini benar-benar dari anak-anak Onyx Esports defense-nya kuat banget. Lordnya jalan di arah atas, coba untuk di-distract di arah tengah sama bawahnya, tapi hanya setengah saja mungkin sudah mulai berkurang untuk turretnya, Om Awa. Ya, juga karena mereka punya Partia di sini, di mana bisa untuk membersihkan minion dengan cepat. Plus, ada Nata dengan full item damage yang dibuy. Jadi, ini kuat banget untuk high ground defense bagi Onyx Esports. Sedangkan RRQ Kyoshi dengan tipikal dari melee hero, ada Pakito di sana, Esmeralda juga, mereka pasti jauh lebih berhati-hati untuk bisa naik ke atas. Pastinya Onyx Esports harus bisa dipancing keluar dari arah base mereka, dan tadi mereka sangat siap sekali. 5 hero sudah standby, jadi mereka pasti akan bisa ke defense juga. Jadi sekarang dari RRQ Kyoshi
Bagaimana mereka bisa mencari celah? Bagaimana agar mereka bisa menculik at least satu saja hero dari Onyx Esports? Wow, Gila sih, cuma akhirnya tas doang di sana. Dan Akhirnya. nunggu semua kenapa tuh? bisa tas bukan tribut to Cornet lagi ya, tapi kali ini tas-tasnya di samping Cornet karena takutnya dilarang kalau tribut to Cornet ya. Oke, Iya, tapi kali ini lihat di mid sana kita lihat udah ada para pemain dari tim Arkeos yang bersiap berjaga di arah rerumputan hutan belantara. Itu Clay, Hutan mancing doang tak tuh. terdeteksi. Clay dengan sepatu yang hitam kegedean dan bahkan dia mulai memancing keributan kali ini dengan wajahnya yang menyebalkan mungkin di depan sana. Iya, cuma lu lihat tuh. Ayo Minta- sini dong, sini dong. Kita di pick off gak? Iya, sini dong, datengin aku dong. Cewek juga di depan, udah sama-sama muncul. Sudah saling memberikan informasi, yang pastinya sudah ada backup, udah ada abang-abangannya, tapi kita di arah tengahnya belum ada Glorious Pathway. Cewek hanya diem aja, nonjokin ke arah minion, dan bahkan berhasil sudah mulai dibuka dari arah Kyoshi dan bahkan dilempar begitu saja. Cewek diselamatkan oleh ejectornya, belum langsung dapetin 1 poin kill, masih bisa untuk defend ke belakang, masih bisa survive, dan masih bisa bahkan untuk memulai perang baru lagi di sini. Mau dipaksakan kah? Sudah mulai dimaju begitu saja dan pakai injektor Sindia yang diincar. Oh my god, Onyx Esports satu pukulan yang sangat sakit. Clay masih menggunakan satu Black Shoes-nya. Belum ada Albertnya belum langsung masuk ke arah tengah dan bahkan finish ke arah. Mencoba untuk dikejar dari seorang saja super position dapat 1 poin kill lagi. Oh my god, justru Onyx Esports yang memenangkan team fight barusan. 2 player Arki yang harus tumbang. Aku tanya jawab cepat, Opung Wawa, kenapa mereka memaksa team fight? Satu jawaban aja. Karena Sin tidak punya immortal. Salah. Glorious Pathway. Glorious Pathway. Mereka buka Glorious Pathway di tengah. Di saat pulang mereka nggak ada Glorious Pathway. Informasi telah diberikan. Sin walaupun dia punya Purify, tapi dia nggak punya Flicker. Jadi tak tercover dan lihat Opung Wawa apa yang terjadi. Poranda. Yes, dan juga tanpa immortal tadi. Kalau kita lihat memang langsung ditargetkan boots-nya ke sana. Chessman langsung ke sana juga dan satu bogem dari Aldous menumbangkan Sin, dan Drian sudah menyempurnakan 6 item dia jenis one untuk last item bagi Parsha sekarang, dan bahkan Onyx Esports lah yang mendapatkan Lord, dan sekarang momentum untuk Onyx Esports dan balik lagi milih heroes dari Arky Hoshi, dan bahkan untuk Kari sendiri range-nya masih cukup pendek meskipun itu adalah hero marksman, dan long range lebih dipegang oleh Onyx Esports. Ada Drian untuk Parshanya, Feather Airsec pasti hit siapapun juga, belum lagi dengan adanya Nathan. Gila sih, ini benar-benar Royal Derby emang pertarungan antar kedua raja, dan bahkan di lesin team fight lagi-lagi masih ada Rose Gold Meteor di cover oleh Calvin. 3 orang dari seorang Sin-nya. Ini pertanyaan gue adalah, Sin apakah Rose Gold-nya bakal diganti sama Immortality atau tetap dengan Rose Gold-nya? Karena harusnya ini cooldown-nya, atau lebih tepatnya masih ada cooldown ketika armor-nya sudah mulai muncul tadi. Oke, tapi itu tentunya bakal kita saksikan kali ini karena yang lebih mahal adalah Lord. Udah bergerak, Jalan di atas. Sans bakal coba bergetar, tapi entropi dibuka, membuat Lord Sangko bebas. Di tengah sana udah ada satu buah parcel dengan PDS strike-nya Oh Bung my Cornet. God, harus mencoba untuk nge-defend. Apakah momen bisa didapatkan oleh seorang tim Ararki bahkan saat ya, yang lagi-lagi diculik begitu saja. Injektor dilempar begitu jadi Solvinnya, mencoba untuk langsung maju lagi Sinnya. Tidak bisa mengejar dan bahkan Boots-nya hanya menjadi naga untuk kabur ke arah belakang. R7 si tukang pukul dari tim Ararki mencoba untuk menahan body block ke arah ceweknya dan langsung ditarik begitu saja. Cewek, Sin, dan langsung ada Flicker masih bisa untuk bertahan lagi-lagi. Keyboy bermodalkan ejector dan menyelamatkan teman-temannya, selalu begitu. Tapi di tengah sana lihat Kimonya diajar habis-habisan. Turretnya hilang. Membuat Ararki Hoshi mendapatkan kesempatan yang cukup mahal. Dan bukan hanya Kimo yang nyelamatin seorang cewek. Seorang Boots. Lihat. Semuanya, bro. Boots nempel. Kenapa? Karena setidaknya dengan adanya naga itu, kalau turunnya sama, landing gear 7 sama, dia terkena damage dari seorang Boots. Surprise dari seorang Albert yang langsung menonjok ke arah terputar dan langsung dapatkan begitu saja dari seorang Sinnya. Benar-benar serangan yang sangat amat membuat Butas benar-benar kaget di sana, Walai. Terkejut, terheran-heran, dan bahkan posisinya sama. 8 turret untuk kedua belah pihak Oppo. Yes, dan di sini berarti bahwa dari Arky Hoshi dan juga Onyx Esports mereka sudah tidak boleh berbuat kesalahan ataupun mungkin ingin maju, ingin nge-end secara langsung. Ini sudah punya full item semuanya. Tarik ulur, kiting pasti harus dilakukan oleh Arky Hoshi dan juga Onyx Esports. Tapi Onyx Esports mereka punya global presence. Mereka masih punya cewek yang bisa berada di titik manapun untuk map dari Land of Dawn. Dan kalau kita lihat dari itemnya full damage untuk Parsianya dan juga untuk Lilia sendiri
masih ada satu item defense, ada Athena Shield karena memang cukup pede. Yes. Apalagi dengan punya Black Shoes, jadi ada 2 nyawa yang bisa diamankan juga. Ya, cuma modal Chase Fate ngebuka posisi dari anak-anak RRQ yang sebenarnya itu adalah posisi yang enak banget untuk motong pergerakan dari tim Onyx Esports. Dan mereka sudah ketahuan reposition lagi. Kita lihat juga dari seorang keyboy-nya. Sudah ada informasi kah? Belum mau dibuka flicker, masih ada semua spell yang cooldown hanya mungkin dari Finn dan juga dari cewek yang 9 detik lagi sebenarnya. Untuk teamfight berikutnya harusnya sudah ada flicker. Dan yang seremnya adalah di sini Sin tidak ada immortal sama Iya sekali. loh, dia masih tetap Rose Gold ya? Benar, di atas menit ke-20 immortal adalah item yang sangat-sangat crucial, yang sangat penting sekali karena ya bukan berarti bahwa mereka butuh nyawa tambahan, tapi lebih karena tidak bisa dikejutkan oleh lawannya dan kalaupun terkejut masih bisa ngerespons dengan backupan dari teman-teman yang lain. Oke, jadi mungkin kalau bisa kita anggap immortality-nya kenapa concern tidak diambil adalah dengan sustainability teamfight yang dimiliki dengan lifesteal dari Roscoe Meteor. Oke. Dia butuh dari lifesteal itu, dia butuh absorb damage dari situ dan dia butuh unique passive dari magical defense-nya. At least dia walaupun bisa ditumbangkan, tapi dia bisa sustain ketika buy one oleh siapapun kecuali cewek. Kecuali cewek, benar. Dan itulah yang pasti menjadi concern untuk RRQ Hoshi. Bagaimana cara untuk bisa menjaga agar cewek tidak langsung ke backlane. Apalagi mereka harus berhadapan nggak hanya cewek. Ada Yujong pasti dengan Black Dragon Form. Yes nih, benar-benar cukup mengganggu sih dari ceweknya yang lihat aja di atas. Dia cuma tinggal ya udah gue push lane nih ya untuk team fight. Kalau udah mulai gue tinggal terbang bro. If you need me I can fly. Dan langsung ikutan perang. Tapi lagi-lagi karena distraction yang dilakukan oleh cewek membuat dari RRQ Hoshi mencoba untuk reset kembali Lordnya. Justru malah dari Onyx yang mencoba untuk melanjutkan. Lord yang terhormat Albert hanya menunggu di arah bushnya. Suns kehilangan cukup banyak HP, mencoba untuk mereset kembali, sama-sama bermain dengan sangat hati-hati. Perbedaannya di sini adalah cewek lebih enak untuk melakukan split push dan ikutan team fight. Tapi kalau R7 masih cukup ada perjalanan yang cukup panjang ya. Kalau misalkan dia bersihin yang atas, and then dia balik lagi ke arah Lord Pit. Perjalanan Ini terasa sangat menyedihkan. sayangnya kau udah duduk di sini bersamaku kawan. Waduh. Pas kan? Lanjut nih. Banyak deh. Oke. Nah, tapi kenapa yang aku lihat di sini ya, di mana Onyx Esports itu selalu yang memancing keributan. Karena apa? Karena posisinya Onyx Esports ini tahu Lihat, Sin tidak punya immortality. Udah kata semua, Iya. semua. Oh, mau di dikirim? hajar kah? Ya. Wah, Sin, buy one situation Ah, kau. chase fit, udah ketahuan. Masih di cancel. Dimaju sama Sin, lihat bro. Ayo sini, mau buy one, gas. Nggak takut gua bro, langsung dimaju begitu aja. Masih sama-sama cukup agresif dari kedua marksman. Wow, dari kedua gila. tim. Wow. Gila, bener-bener ayo lo maju, gua majuin. Lo mundur, gua juga ikutan mundur. Oke, ini player agresif dari kedua belah pihak dan bahkan kita bisa bilang Suns gak peduli dia jungler dan bahkan Boots di depan sana masih coba untuk membuka Golden dengan Staff? clearing minion Oke. saja. Golden Staff setelah didapatkan. Apa yang dijual pertanyaannya? Sepatu kah? Dari siapa? Dari seorang Sin ya? Dari Sin. Bentar, Dari- enggak sepatu. Enggak sepatu. Jangan Gold sih kayaknya. Tapi nggak tahu ya. Gold untuk Ada Golden yang- Staff more damage daripada defense. Ya, kita akan lihat. Mungkin nanti Pak Bapak produser, Pak bisa. produser bolehkah kita intip sedikit Belum itemnya? ada immortal loh. Iya, Belum tidak ada ada immortal. item defense tambahan ya. Oke, Pak Produser, sebelum memancing keributan, kita bakal lihat itemnya. Karena kita cukup penasaran dan daripada kita mati penasaran, lebih baik. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sebelum penasaran ternyata di arah bottom lane udah ada R7 yang dilempar dengan satu buah push. Tapi Santai usaha, banget. tapi Drian Senang banget ya. mengusir ke arah belakang dari Bang Sin yang terkikir dan ternyata Sansnya masih mau lebih menggorden. Di sisi lain Sin yang tertangkap, ejector ke arah belakang, Budiman dikeluarkan, Boots Geminis Gabit. Wah, Mudah mencoba untuk membantu pergerakan dengan semua Trify. Tapi Pogila, Jet Dragon Strike-nya masih my bertahan. Satu hit hilang, Shadow didapatkan. Dua pemain dari tim RRQ harus coba. Ini bencana. Oh my god, tersisa 3 orang dan pukulan yang sangat sakit dari seorang cewek langsung menumbangkan 2 orang hanya dengan bermodalkan 1 pukulan saksinya. Tapi kita sini masih belum cukup dan bahkan
masih dilanjutkan untuk di fight ya. Satu bar tersisa darahnya cewek. Lagi-lagi chase fade hanya untuk menakuti bahkan damage-nya bro. Udah nggak bisa main-main lagi. R7 harus menjaga jaraknya. Ceweknya udah semakin sakit lagi. Stuck-nya udah semakin banyak lagi. Harus respect is the key. Yes man. Ini harus benar-benar ditahan. Saat Zoe. PNSC ternyata saat memancing keributan. Dia mau satu buat dan tidak dapat top lane. Lihat, tuh berarti pecahkan. Berarti bisa dikeluarkan. Albert masih punya immortal di terakhir. Oh my god! Oh my god, benar-benar dengan combo yang sangat dapat baik dari sana Keyboy. Sudah ada satu lagi dari Vincent Rajut Robert yang dalam sini bakal bisa saja Ranger Base. Tak percaya, ini masalah. PNSC dibuka, tim seorang diri. Dan bisa menutup ke arah belakang. Dan harus merelakan cheating fast. Masih mau lebih. S7, dua kali tumbuh. Langsung dipecahkan. Sin, kali ini masih dapat bertahan. Keyboy di depan sana. BC mengambil pilihan. Dengan berbuat banyak dan CC. Raja Langit mengamankan game yang kedua. Revenge is real man. Dan ini yang terjadi di dua game pertama Grand Final untuk MPL ID season yang ke-8. Onyx Esports benar-benar garang banget, tenang banget, dan bahkan selalu melakukan decision making yang luar biasa. Oke, ya, itu bisa kita bilang nanti tandanya di game yang ketiga harusnya